Perkenalkan, nama saya Sholomita Kristiani Pinatik, kelas A4 semester 2 dengan NIM 2314201170. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. 1. Menurut jurnal PF Thoracis Diseases 2019, hematotoraks adalah akumulasi darah dalam rongga pleura yang dapat terjadi akibat trauma dada, operasi, atau ruptur spontan dari pembuluh darah di rongga pleura. 2. Menurut buku Trauma edisi ke-8 2017, hematotoraks adalah penumpukan darah atau paru-paru. Etiologi hematotoraks bisa beragam, tetapi yang paling umum termaksud trauma dada seperti benturan atau penetrasi yang merusak pembuluh darah di dada, komplikasi pasca operasi, trakotomi atau prosedur bedah lainnya di daerah toraks, penyakit atau kondisi yang menyebabkan ruptur pembuluh darah pleura seperti aneurisma atau tumor. Penyebab utama hematotoraks meliputi 1. Trauma, cedera langsung akibat kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh atau pukulan dada. 2. Prosedur bedah, operasi di daerah toraks termasuk trakotomi atau pemasangan kateter vena sentral. Yang ketiga, penyakit non-traumatik, kondisi seperti tuberkulosis, aneurisma aorta, atau kanker yang dapat menyebabkan ruptur pembuluh darah di rongga pleura. Tanda dan gejala. Yang pertama, nyeri dada. Kedua, sesak napas. Ketiga, penurunan suatu napas pada pemeriksaan auskultasi. 4. Tanda-tanda syok atau tekanan darah rendah, denyut nadi cepat. Komplikasi. Yang pertama, komplikasi paru, pneumoraks. Akumulasi darah dapat menyebabkan paru-paru tertekan. Yang kedua, infeksi. Darah dalam rongga pleura bisa terinfeksi menyebabkan emphysema. Yang ketiga, syok hipovolemi. Kehilangan darah yang signifikan dapat menyebabkan penurunan volume darah dan syok. Patofisiologi. Hematotoraks terjadi ketika darah masuk ke dalam rongga pleura. Hal ini bisa terjadi akibat ruptur pembuluh darah atau jaringan yang terdekatan dengan pleura. Akumulasi darah ini mengurangi ruang untuk ekspansi paru-paru dan menyebabkan kompleks paru-paru sebagian atau total. Tekanan darah di rongga pleura juga dapat menyebabkan pergeseran mediastinum yang mempengaruhi aliran darah kembali ke jantung. Pathway. Yang pertama, cedera atau ruptur pembuluh darah di area toraks. Yang kedua, darah mengalir ke dalam rongga pleura. Yang ketiga, akumulasi darah menyebabkan kompresi paru-paru dan mediastinum. Keempat, penurunan kapasitas vital paru-paru dan pergeseran mediastinum menyebabkan gangguan hemodinamik. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, rongga dada menunjukkan cairan dalam rongga pleura. Yang kedua, CT scan toraks memberikan gambaran lebih detail tentang jumlah dan lokasi darah. Yang ketiga, ultrasonografi dada bisa mendeteksi cairan pleura dengan cepat di tempat tidur pasien. Yang keempat, toracentesis mengambil sampel cairan darah rongga pleura untuk analisis. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas, hubungan dengan kolaps paru dan akumulasi darah di rongga pleura. Yang kedua, risiko syok hipovolemik, hubungan dengan kehilangan darah yang signifikan. Yang ketiga, nyeri akut, berhubungan dengan trauma atau tekanan darah di rongga pleura.